الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faqala al-musannifu al-imamu al-alimu al-allamatu Jalaluddin As-Suyuti rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amadana bimaddatihi wa afadha alaina min barakatihi wa asrarihi fid daraini amin. Bismillahirrahmanirrahim. An-naw'ul khamisa asyara utawi nau macem kang nomor 15 iku ma barang tegese Al-Qur'an unzila kang den turunaken apa ma minhu saking Al-Qur'an, manya itu minhu saking Al-Qur'an ala ba'dil anbiya'i ing atase sebagian para nabi, wa malan barang maksudnya Al-Qur'an lam yunzal kang turun den turunaken atau tidak diturunkan, manya itu minhu saking Al-Qur'an ala ahadin ing atase suwiji-wiji atau ing atase seseorang qablan nabi sakderenge Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini diulas materinya, ini dicetakan Raja Fat itu diulas bahwa materi nomor 15 ini bagian pertamanya itu seolah-olah berbeda dengan pengertian Al-Qur'an yang turunnya itu tertentu kepada Nabi Muhammad, bahwa itu berbeda dengan apa yang sudah turun kepada Nabi sebelumnya, seolah-olah begitu, padahal ya enggak. Maksudnya ini ya secara global saja tema macam atau tema yang nomor 15 ini menjelaskan ayat Al-Qur'an yang dahulu pernah turun kepada sebagian nabi, dan ada ayat Al-Qur'an yang dahulu belum pernah turun kepada seorang pun sebelum Nabi Muhammad. Hanya seperti itu. Jadi tidak lebih dari itu maksudnya. Kira-kira itu. Karena mungkin kalau dipahami terpisah ya, oh berarti tidak istimewa dong Al-Quran itu, karena sudah ada bagian dari Al-Quran yang sudah diturunkan pada Nabi sebelumnya. Ada dugaan begitu. Jadi tidak begitulah maksudnya. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum saya lanjut, kemarin itu di bab sebelum ini iku ono kata-kata tambihun. Saya bacanya tambihun wal yunzar fit taufiqi baina dan seterusnya. Itu naibul fa'ilnya tidak saya sebutkan. Wal yunzar, dan hendaklah ditinjau ulang atau direnungkan kembali opo, nah ngono mestine, opo fit taufiqi ing dalam mengharmoniskan. Jadi naibul fa'ilnya ya subsubjeknya itu fit taufiqi, itu jar majrurnya itu. Ya, itu saja catatannya dari kemarin. Saya lupa tidak nyebutin, tidak tersebutkan opo fit taufiqi, ya, kata-kata oponya itu kalau ya sebenarnya tidak ada masalah tapi kalau misalkan dalam pemaknaan Jawa ya bisa jadi masalah kalau tidak disebutkan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Minasani ku setengah sangking macam kang nomor loro, maksude malam yunzal minhu ala ahadin qablan nabi. Jadi hanya diturunkan kepada Nabi dan belum pernah diturunkan kepada Nabi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
Al-Fatihatu utawi surat Al-Fatihah wa ayatul kursi lan ayat kursi wa khatimatul Baqarah lan penutup surat Al-Baqarah. Kama kaya dene keterangan maksudnya informasi hadis taqaddama kang wis kepungkur apa ma fil ahadisi ing dalem pira-pira hadis qoriban tasan. Masih barusan. Baru saja itu. Di sebelumnya kan sudah ada itu. Riwayatnya Abu Ubaid itu dari Ali bahwa ada beberapa surat yang hanya Nabi yang punya itu. Jadi atau dari hadisnya Hudzaifah itu ada. Bab persis sebelumnya bab ini itu ada informasinya. 3 surat itu. Jadi Al-Fatihah, ayat kursi dan penutup surat Al-Baqarah. Ini ada tambahan informasi lain. Warawalan sampun ngriwayataken Muslimun sapa Imam Muslim ani Ibnu Abbasin saking Ibnu Abbas. Isine riwayate ata sampun sowan an Nabi dan Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam malakun sapa salah setunggalipun malaikat. Faqala terus ngendika sapa malaikat absyir wahai Muhammad absyir kudu seneng sira binuraini kelawan 2 cahaya. Qad utita kang wis temen-temen diparingi sapa sira huma ing nurain. Lam yu'ta kang ora den paringi huma ing nurain sapa nabiun salah siji nabi qoblaka sadurunge sira. Muhammad seneng awakmu kelawan 2 cahaya yang kamu udah dikasih dan nabi lain sebelummu tidak pernah dikasih. Apaan itu? 1 Fatihatil Kitabi wa khawatimi suratil Baqarati. Jadi baca Fatihah itu ya boleh. Fatihati ya boleh. Kalau jadikan badalnya Nurain ya mestinya Fatihatil Kitabi gitu. Kalau jadi khobar ya huma Fatihatul Kitabi wa khawatimu suratil Baqarah itu juga boleh. Wis dindio wis lah. Yang penting maksudnya Nurain yang dimaksud adalah 1 Fatihatul Kitab Al-Fatihah, yang kedua adalah khawatimu suratil Baqarah, penutup surat Al-Baqarah. Riwayat pertama. Wa akhrajalan sampun mentakhrij sapa Tabrani Imam Tabrani an Aqabah bin Amirin saking Aqabah ibni Amir kala ngendika sapa Aqabah bin Amir taraddadu fil ayataini taraddadu kudu bolan baleni sira kabeh fil ayataini ing dalem 2 ayat min akhir suratil Baqarah saking akhir surat Al-Baqarah. Nggih menika ayat amana rasulu ila khatimatiha sampai akhir surat Al-Baqarah. Jadi 285 sampai 285 sampai 286. Fa innallaha krana sak temene Allah istofa iku milih sapa Allah biha kelawan pertimbangan akhir surat Al-Baqarah iki milih napa Muhammadan ing Nabi Muhammad. Jadi kenapa kok harus diulang-ulang? Jadi si Aqabah bin Amir kasih alasan bahwa atas pertimbangan 2 ayat inilah Allah memilih Nabi Muhammad. Jadi betapa istimewanya. Ibarat orang mau memilih universitas atau memilih istri atau memilih barang apa saja kan ada pertimbangannya. Kan istimewa berarti gitu maksudnya. Wa akhrajalan sampun mentakhrij sapa Abu Ubaid fi fadhailihi ing dalam kitab fadhailnya Abu Ubaid Fadhailul Quran an Ka'ab bin saking Ka'ab. Ka'ab ini mungkin yang dimaksud adalah Ka'ab bin Ahbar. Ka'abil Ahbar. Jadi seorang dulu mungkin Nasrani ya. Orang Nasrani yang tahu banyak tentang Alkitab, Taurat dan Injil. Tahu banyak lah Ka'ab. Abu Ubaid meriwayatkan yang riwayat tersebut sampai kepada Ka'ab al-Ahbar ini. Kala ngendika sapa Ka'ab, inna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam, saat temene Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku dia diparingi sapa Kanjeng Nabi arba'a ayatin ing 4 pira-pira ayat. Lam yu'ta kang durung den paringi hunna ing arba'a ayat Musa sapa Nabi Musa. Wa inna Musa lan sak temene Musa dia iku diparingi sapa Nabi Musa ayatan ing 1 ayat lam yu'ta kang ora den paringi ha ing niku ayat sapa Muhammadun Nabi Muhammad. Jadi Nabi Muhammad itu dikasih 4 ayat yang belum pernah dikasihkan kepada Nabi Musa. Sebaliknya Nabi Musa pun dikasih
satu ayat yang tidak diberikan pada Nabi Muhammad. Qala ngendika sapa Ka'abnya itu ngendika kasih keterangan, menjelaskan itu ayat apa 4 itu. Wal ayatulan utawi piro-piro ayat allati kang uktihunna au uktiyahunna allati kang uktiyah dipun paringi hunna ing allati Muhammadun sapa Nabi Muhammad iku lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Al-Baqarah 284 286. Jadi kalau tadi informasinya dari amanah Rasul, kalau ini tambah satu lagi khawatimus surah. Ini namanya bagian akhir kan, berapa ayat pun kan tetap bagian akhir. Jadi informasi dari Ka'ab ini kasih tambahan. Jadi 4 ayat. Bukan hanya 2 tapi 4. Dari ayat Al-Baqarah 284 hingga 286. Hatta khotama sehingga menghatamkan sapa Allah atau nggih sapa Jibril sapa Allah bisa Al-Baqarah ta ing surat Al-Baqarah. Jadi sampai akhirnya. Fatilka salasu ayatin. Jadi fatilka moko utawi mengkunu ayat, maksudnya lillahi sampai akhir surat Al-Baqarah salasu ayatin adalah 3 ayat. Oh saya tadi bilang 4 keliru. Maksudnya 3. Ya betul 3. 3 ayat. Lah yang keempatnya ini apa? Wa ayatul kursi dan ayatul kursi. Titik. Jadi keempatnya itu ayat keempatnya adalah ayat kursi. Makanya dalam khataman kan sering digabung itu. Jadi begitu habis Al-Fatihah wa ilahukum ilahu wahid langsung Allahu la ilaha lillahi ma fis samawat, langsung selesai baru doa khataman. Memang begitu jalurnya, memang jalurnya. Oke, selanjutnya terus yang diberikan pada Nabi Musa apa? Wal ayatulan utawi ayat allati kang utia dipun paringi hateng niku allati sapa Musa, Nabi Musa sallallahu alaihi wasallam, Nabi Musa alaihi salam iku adalah ayat Allahumma. Jadi ini disebut ayat, ada isinya doa. Ya kayak Qul a'udzu birabbin nas sama Qul a'udzu birabbil falaq itu kan sebenarnya doa. Mantra muawwidzatain, 2 pemantra. Jadi doa. Cuma karena Allah yang kasih jadi ayat gitu. Ada nanti diskusinya yang jelas ayat dan memang enggak dimasukkan dalam setoran 2 kali setoran Rasulullah kepada Jibril di bulan Ramadan di mana di tahun beliau wafat itu. Artinya memang terakhir kali Nabi Muhammad setoran pada Jibril khatam 2 kali di bulan Ramadan itu 2 surat itu tidak ada gitu. Itu isinya memang doa dan tidak mungkin hilang karena sudah jadi tradisi. Sayyidina Umar sering baca itu di waktu kunut gitu. Itu sudah mentradisi. Kunutnya panjang dan pasti termasuk surat itu gitu. Jadi meskipun doa isinya tapi ini ayat gitu bahasanya. Jadi ayat ini tidak dikasihkan kepada Nabi Muhammad dan hanya dikasihkan kepada Nabi Musa. Tapi berkat riwayatnya Suyuti kita jadi tahu hanya Nabi Musa lah yang dapat, tapi kita imbasnya kita tahu, kita umat Nabi Muhammad akhirnya tahu juga gitu. Ya bagusnya ilmu riwayat kira-kira itu. Karena nggak bisa manusia itu bodoh terus terang. Gak bisa saya harus mengakui bahwa saya kalau nggak dikasih tahu itu tidak tahu. Jelas itu sudah nggak bisa manusia tahu sendiri, itu tidak bisa. Pasti dikasih tahu, entah apa medianya. Bismillahirrahmanirrahim adalah ayat Allahumma la tulijis syaitana fi qulubina wa tukhallisuna minhu. Allahumma la tulijis syaitana. Allahumma ya Allah la tuliji, ampun delesepaken sapa panjenengan asyaitona ing setan fi qulubi, delesepe niku fi qulubina ing dalem manah kita. Ya Allah jangan delesepkan setan di hati kami, delesepno. Jawa ya tulis itu yang delesepno, delesep piye ngindonesiane delesep wis kuwi. Wa tukhallisulan mugi bebasaken panjenengan teng kita minhu saking setan. Min ajli annalaka amargi min ajli amargi annalaka sak temene kaduwe panjenengan
iku kadhe panjenengan al malakuta utawi kerajaan malakut wal aidalan kenikmatan, maksudnya beberapa karunia lan karunia-karunia, was sultana lan kekuatan, wal mulkalan kekuasaan, wal hamdalan puji, wal ardalan bumi, was sama lan langit, ad-dahrad dahiro selama-lamanya, abadan selamanya, amin amin ya rabbal alamin, amin. Mugi panjenengan kersa ngabulaken. Titik. Itu kita sudah dikasih 4 ayat Nabi Musa enggak dikasih, hanya kasih Nabi Muhammad, dan 1 ayat Nabi Muhammad enggak dikasih, Nabi Musa dikasih. Sudah. Oke, wa akhrajal Baihaqi wa akhrajalan sampun mentakhrij sapa al Baihaqi, Imam al Baihaqi fi Syu'abi, dalam kitab Syu'abul Iman mungkin ya. Di alnya itu al-adidih ini memang. Fi Syu'ab maksudnya yang udah ngerti kitab Syu'abul Iman. Ya kira-kira begitu mungkin ya, atau Asy-Syu'ab saja, saya juga belum pernah tahu ini. Yang saya dengar ada kitab besar hadis ya, Syu'abul Iman itu karya Imam Al-Baihaqi, Dalailun Nubuwah semacam itu. Ani Ibnu Abbasin, mentakhridnya Imam Al-Baihaqi itu Ani Ibnu Abbasin saking Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Kala ngendika sapa Ibnu Abbas, as-sab'u tiwal lam yu'tahunna ahadun illa Nabi sallallahu alaihi wasallam. As-sab'u tiwal utawi 7 surat, 7 atiwalu surat yang panjang-panjang. Lam yu'tahi ora den paringi hunna ing as-sab'u tiwal sapa ahadun suwiji-wiji ilan Nabi kejaba rupane Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa utiyalan sampun dipun paringi Musa sapa Sayyiduna Musa minha sangking as-sab'uti wal isnaini kalih. Jadi ada 7 surat panjang as-sab'uti wal itu hanya Nabi yang dikasih. Nabi Musa dikasih 2. Apaan itu? Lah ini enggak dirinci. Nanti kita baca apakah ada rinciannya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa akhraja Tabrani lan sudah mentakhrij sapa Tabrani, Imam At-Tabrani an Ibnu Abbas saking Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma marfu'an hale ikhrajan marfu'an. Jadi hale marfu', hale dipun marfu'aken. Maksudnya ini dalam kategori marfu'. Langsung ke orang generasi di atasnya tanpa ada perantara. U'tiyat ummati, lah Kanjeng Nabi ini yang ngendika. Nah, u'tiyat dipun paringi, wis diparingi ummati sapa umat ingsun syai'an ing suwiji-wiji lam yu'tang kang ora den paringi hu ing syai' ahadun sapa suwiji-wiji minal umami saking pira-pira umat indal musibati ari kalane kena musibah. Yaiku apa syai'an iku isine innalillahi wa inna ilaihi raji'un, Al-Baqarah 155. Umatku dikasih satu hal yang belum pernah dikasih kepada umat-umat lain ketika terkena musibah. Satu kalimat yaitu innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Satu ayat khusus Nabi Muhammad gitu ya. Wa min amsilatil awwali, ini berpindah bahasan sudah. Kalau tadi mencontohkan yang kedua yaitu malam yunzal ala ahadin, malam yunzal minhu ala ahadin qablan nabi. Nah, kalau sekarang ma unzila minhu ala ba'dil anbiya. Jadi wa min amsilatin awwali lan iku setengah saking contoh-contoh atau pola, boleh pola-pola bahasan kang pertama, maksudnya Al-Quran yang juga diturunkan atau ayat yang kontennya pernah diturunkan kepada nabi lain sebelum Nabi Muhammad gitu. Wa min amsilatil awwali lan iku setengah saking piro-piro pola yang bahasan yang pertama ma utawi barang, maksudnya riwayat akhraja ingkang sampun mentakhrij ing ma Al-Hakim sapa Imam Al-Hakim an Ibnu Abbas saking Ibnu Abbas. Kala ngendika sapa Ibnu Abbas lama arikalane atau semangsane nazalat mudun apa ayat sabbihisma rabbikal a'la. Ketika sabbihisma rabbikal a'la turun, kala moko ngendika sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam
kulluha utawi sekabehane surat Sabihis niki fi suhufi Ibrahim niku wonten teng pira-pira suhufi Nabi Ibrahim wa Musa lan suhufi Nabi Musa alaihi wassalam. Falamma mongko ari kalane nazalat mudun wan najmi idza hawa apa surat wan najmi idza hawa fabalagha mongko tekan sapa Kanjeng Nabi ing ayat wa Ibrahim alladzi wafa an-najm 37 kala mongko ngendika sapa Kanjeng Nabi wafa alla taziru wa ziratu wizra ukhra an-najm. Jadi seorang yang pendosa tidak akan menanggung dosa orang lain. Artinya ya dosanya sendiri yang ditanggung itu artinya. Jadi konten-konten seperti itu. Wa allaisa lil insani illa ma sa'a wa anna sa'yahu sawfa yura. Nah itu seterusnya itu sampai wa annahu huwa adhaka wa abtaha wa annahu khalaqa zawjaini dzakara wal untha dan seterusnya ila qaulihi hadza nadhirum minan nuzuril ula. Nah itu ada di suhufi Ibrahim wa Musa. Mungkin inspirasi dari sini ada orang Indonesia bahas muni itu di peduk kitab pedukan itu ada suhufi Musa, suhufi Ibrahim. Jadi ditulis, mencoba dilacak sama beliau dijadikan satu. Ada itu mungkin inspirasinya dari sini gitu ya. Oke. Wa qala lan ngendika sapa Sa'id bin Mansurin, Sa'id bin Mansur sana maksude haddatsana sampun crita nateng kita Khalid bin Abdullah sapa Khalid bin Abdullah an Atha ibn Sa'ib saking Atha ibn Sa'ib an Ikrimah saking Ikrimah an Ibni Abbas saking Ibni Abbas radhiyallahu anhuma wala ngendika sapa Ibni Abbas radhiyallahu anhuma hadhihi suratu fi suhuf Ibrahim wa Musa utawi surat menika fi suhuf Ibrahim wa Musa iku wonten ing dalem suhufnya Ibrahim dan Nabi Musa alaihi wassalatu wassalam. Maksudnya surat An-Najm itu kan. Itu ada di dalam suhufnya Ibrahim dan Musa. Gitu. Wa akhrajahu lan sampun mentakhrij hu teng niku hadis Ibnu Abi Hatim sapa Ibnu Abi Hatim bi lafzi kelawan lafaz nusikha min suhufi Ibrahim wa Musa. Artinya ada nusikhonya. Kitab ini atau hadis suratu tawi surat iki iku nusikha dihapus. Bisa dimaknai pertama dihapus dari suhufi Ibrahim wa Musa. Jadi suhufnya Ibrahim wa Musa dulu ada surat ini tapi kemudian dihapus. Itu makna pertama. Yang kedua, hadis suratu nusikha min suhufi Ibrahim. Nusikha diartikan disalin, dinasakh. Utawi surat niki niku disalin dari suhufnya Ibrahim dan Musa. Wa akhrajalan ugi sampun mentakhrij sapa sinten niki? Oh al-masdarus sabiq katanya catatan kakinya kan ada catatan kakinya. Ibnu Abi Hatim. Ya Ibnu Abi Hatim mentakhrij Anis-Suddi saking Imam As-Suddi kala ngendika sapa As-Suddi inna hadhihi surata sak temene surat iki An-Najm iki iku fi suhufi Ibrahim wa Musa wonten ing dalem pira-pira suhufi Nabi Ibrahim lan Musa. Mislama hale kaya dene barang nazarat kang mudhun apa ma alan nabi ing atase. Mane maksude surat nazarat kang mudhun apa ma alan nabi ing atase Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mohon tidak aneh dengan susunan ini mana nazalat kang mudhun apa ma. Mane kan mudzakkar mboten, maniku mboten mudzakkar. Maniku mubham. Mudzakkar kena, muannas kena, jamak kena, mufrad kena, tasniyah ya kena. Jadi isim mausul yang mubham sama dengan man. Jadi biasa saja. Nazalat kang mudhun apa mane maksudnya ya surat. Jadi seperti surat yang turun kepada Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu surat An-Najm itu. Wa qala lan ngendika sapa Al-Firyabi Imam Al-Firyabi sana maksudnya haddatsana sampun cerita nateng kita sapa Sofyan Imam Sofyan an Abi saking abahipun Imam Sofyan. Apa Imam Sofyan an Ikrimah saking Ikrimah yang ngendika inna hadza la fi suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa.
Nah, surat Al-A'la 18 itu kala ngendika sapa Ikrimah, mestinya ya ke Ikrimah yang paling dekat. Kalau ke Kanjeng Nabi tidak ada informasinya, ini tidak tahu saya. Jadi kemungkinan besar failnya ya Ikrimah. Kala ngendika sapa Ikrimah, haulail ayatu, yo ayat iki. Jadi maksudnya inna hadza la fi suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Maksudnya surat Al-A'la itu adalah suhufi Ibrahim wa Musa. Oke, wa akhrajalan sampun mentakrid Al-Hakim sapa Imam Hakim min tariqil Qasimi an Abi Umamah, dari jalurnya Imam Qasim an Abi Umamah saking Abi Umamah. Kala ngendika sapa Abi Umamah, anzalallahu ala Ibrahim mimma unzila ala Muhammadin at-taibun al-abidun. Anzala sampun menurunkan Allahu sapa Allah ala Ibrahim ing atase Nabi Ibrahim mimma sebagian saking barang unzila ingkang sampun dipun turunaken apa ma ala Muhammadin ing atase Nabi Muhammad. Allah menurunkan kepada Ibrahim sebagian yang sudah diturunkan kepada Nabi Muhammad. Napa niku? Menurunkan napa at-taibuna ing ayat at-taibunal abiduna as-saihunal hamiduna dan seterusnya. At-taibunal abidunal hamiduna, at-taibunal abidunal, ya at-taibunal abidun ila qaulihi sampai pangendikane Allah wa basyiril mu'minin. At-Taubah ayat 112. Ya at-taibunal abidunal hamidunal raki'unas sajidunal amiruna bil ma'ruf wan nahuna 'anil munkar. Al-Taibun. Ya. Itu agak kebalik-balik saya. At-taibunal abiduna ila qaulihi wa basyiril mu'minin. Ya bisa dilihat lagi lah. At-Taubah 112. Yang kedua yang juga diturunkan kepada Ibrahim, qad aflahal mu'minuna ila qaulihi fiha khalidun. Al-Mu'minun 1 sampai 11. Terus kemudian ayat wa innal muslimina wal muslimati al ayata al ahzab 35. Dan juga ada di wallati lan uga menurunkan sapa Allah allati ing ayat fi sa'ala ing dalam surat sa'ala sa'ilun bi adzabi waqi. Maksudnya alladzina hum ala salatihim daimun ila qaulihi qaimun. Al-Ma'arij 23 sampai 33 ayat 33. Titik falam yafi moko mboten jangkepi bihadi sihami kelawan piro-piro kelawan ikilah piro-piro bagian illa Ibrahimu kejaba Nabi Ibrahim wa Muhammadun dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang mendapatkan porsi penuh itu hanya dua nabi ini, Ibrahim dan Nabi Muhammad, tentang surat-surat tadi itu dari awal tadi. At-taibunal abidun qad aflahal mu'minun innal muslimin wal muslimat alladzina hum ala salatihim daimun. Itu di 5 ayat itu, bukan 5 ayat, maksudnya 5 awal redaksi dari beberapa ayat yang sudah disampaikan tadi itu hanya 2 orang nabi yang mendapat bagian penuh, yaitu Ibrahim dan Nabi Muhammad. Selanjutnya wa akhrajal Bukhari lan sampun mentakrid sapa Al-Bukhari Imam Al-Bukhari an Abdullah bin Amr ibn al-As saking Abdullah bin Amr ibn al-As kala ngendika sapa Abdullah bin Amr ibn al-As ngendikane innahu sak temene Kanjeng Nabi, yakni maksude menghendaki sapa Abdullah bin Amr bin As an Nabi ing Nabi sallallahu alaihi wasallam iku la mausufun yakti, teman-teman dipun sifati sapa Kanjeng Nabi atau dipun gambaraken sapa Kanjeng Nabi atau diilustrasikan sapa Kanjeng Nabi fit Taurat di dalam kitab Taurat bibak disifati kelawan sebagian sifate Kanjeng Nabi fil Qur'ani sing wonten teng lebetipun Al-Qur'an. Isine Ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidaw wa mubasysyiran wa nadhira. Ada yang dan seterusnya. Al-Ahzab 45. Gitu. Terus dijelaskan di hadis itu ditambahi wahirzan lil ummiyin. Jadi ada tambahannya di kitab Taurat itu. Bukan sekedar syahidan wa mubasyiran wa nadhira,
tapi wahirzan lil ummiyin, pelindung orang-orang ummi, tak pandai membaca dan tak pandai menulis. Berarti hafalannya kuat, karena tidak membutuhkan tulisan, tidak membutuhkan bacaan, dengar hafal. Wa akhraja Ibnu Durais lan ngendika sapa Ibnu wa akhraja lan sampun mentakhrij sapa Ibnu Duraisi sapa Ibnu Durais wa akhraja lan sampun mentakhrij sapa Ibnu Durais wa kok keliru aku macane rek wa akhraja lan sampun mentakhrij Ibnu Durais keliru maneh Ibnu Durais wa akhraja lan sampun mentakhrij sapa Ibnu Durais Imam Ibnu Durais wa wairuhu lan dintune Imam Ibnu Durais an Ka'bin saking Ka'ab al-Ahbar tadi itu ya, memang dia banyak tahu tentang isinya Taurat dan Injil. Kala ngendika sapa Ka'ab futihatit Tauratu bi alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda wa ja'ala dhulumati wan nur. Futihat dipun bika, diawali At-Tauratu apa kitab Taurat bi kelawan kalimat alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda wa ja'ala dhulumati wan nur tsummal ladzina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Ya tentu tidak bahasa Arab begini, maksudnya kontennya. Jadi Taurat itu diawali dengan konten itu yang menginformasikan bahwa Allah pencipta langit dan bumi, menjadikan gelap dan terang. Kemudian orang yang kafir itu membelot dari Tuhannya. Konten itu ada, bisa dicek ya mungkin, tapi sudah terjemahan. Injil berbahasa Arab ya, bagus sih. Seandainya itu di print, saya yakin orang akan menduga itu kitab kuning. Injil bahasa Arab ada yang PDF, ada yang software, ada. Itu memang kalimatnya bagus-bagus. Apalagi kalau ada yang korek gitu, wah janjas dikira Quran Injil. Tapi memang ya wajar, wong bahasa Mesir ya begitu, Kristennya orang Mesir, orang Kipti sama Nipti itu ya otomatis bahasa Arab, Injilnya juga bahasa Arab. Jadi alhamdulillahilladzi rabbis samawati wal ard khalaqal arda was samawati 'alal ma' di awalnya Taurat. Tapi ya mungkin ya tidak sama persis, tapi kontennya lah kan. Kalau bilang Allah ya Allah, ndak Allah. Memang orang Arab, logat Arab. Jadi ini informasi dari Ka'ab bin Ahbar. Artinya awal surat ini memang ada sudah di Nabi sebelumnya, yaitu Nabi Musa sama Nabi Isa itu. Wa khutimat lan dipun tutup apa Taurat, atau diakhiri, di epilogi apa Taurat bilhamdulillahilladzi lam yattakhidh waladan, kelawan ayat alhamdulillahi alladzi lam yattakhidh waladan. Kalau tadi itu Al-An'am ayat 1 dan seterusnya, kalau sekarang ini Al-Isra alhamdulillahilladzi lam yattakhidh waladan, akhir surat Al-Isra. Ila qaulihi wa kabbirhu takbira. Segala puji bagi Tuhan yang tidak tidak bikin anak, tidak memperanak. Memang masuk Tuhan mana? Ya tidak masuk akal di otak saya, tapi mungkin di otak orang yang meyakininya dengan formulasi-formulasi tertentu, premis-premis tertentu mungkin bisa masuk akal. Dan akalnya nggak sama. Ya kira-kira begitu. Jadi informasi di sini adalah bahwa di kitab Taurat pun sebagian konten yang ada di dalam Al-Quran ada di dalam kitab Taurat. Artinya konten itu juga pernah diturunkan kepada Nabi sebelum Nabi Muhammad. Ya kalau redaksi persis tidak, bahasanya berbeda tapi kontennya itu, isinya itu sama. Wa akhrajalan ugi sampun mentakhrij sapa Ibnu Durais aidon uga anhu saking Ka'ab bin Ahbar, Ka'abil Akbar, Ka'ban bin anhu saking Ka'abil Akbar kala ngendika sapa Ka'ab Fatihatus surati utawi pembuka prolognya, atau Fatihatus surati prolognya Fatihatut Taurat utawi prolognya Taurat. Fatihatul An'am adalah prolognya surat Al-An'am, yaitu ayat
ya sama saja sih, cuma redaksinya berbeda. Redaksi informasinya beda tapi isinya sama, yaitu alhamdulillahilladzi khalaqas wa ja'ala dzulumati wan nur. Wa khatimatus Taurati lan utawi epilognya At-Taurat, kitab Taurat adalah khatimatu Hudin, dan ini yang berbeda dari yang awal tadi. Adalah epilognya surat Hud. Fa'budhu wa tawakkal alaih wa ma rabbuka bighafilin amma ta'malun. 1 2 3. Hud 1 2 3. Wa akhrajalan uki sampun mentakhrij sapa Ibnu Durais min wajhin akhra saking jalur atau sisi yang lain anhu saking Ka'ab. Kala ngendika sapa Ka'ab, awwalu ma unzila fit Taurati, awwalu ma utawi pertamane barang maksude ayat unzila kang den turunake apa ma fit Taurati di Taurat, di dalam kitab Taurat iku asyru ayatin 10 ayat min suratil An'ami saking surat Al-An'am. Napa niku? Qul ta'alau atlu ma harrama rabbukum alaikum ila akhiriha. Memang kontennya memang itu sedang menceritakan kitab Taurat. Itu qul ta'alau atlu ma harrama rabbukum alaikum. Itu sebelumnya itu kontennya memang menceritakan kitab Taurat. Ila akhiriha, jadi surat Al-An'am 151 sampai 153. Wa akhrajalan sampun mentakhrij sapa Abu Ubaid, Imam Abu Ubaid tentunya di dalam kitab Al-Fadhail karena tidak ada lagi. Anhu saking Ka'ab bin Akhbar, kala ngendika sapa Ka'ab al-Akhbar, Ka'abil Akhbar. Kala ngendika sapa Ka'abil Akhbar, awwalu mautawi pertamane barang anzala kang menurunkan Allah sapa Allah ing ma fit Taurat ing dalam Taurat iku bismillahirrahmanirrahim adalah bismillahirrahmanirrahim. Katanya Ka'abil Akhbar gitu, bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim maksudnya qul ta'alau. Keliru saya. Maksudnya diawali bismillahirrahmanirrahim dulu. Bismillahirrahmanirrahim qul ta'alau atlu ma harrama rabbukum alaikum. Al-ayati Al-An'am 151 153. Qala ngendika ba'dhum sapa sebagian. Ini mungkin Imam Az-Zarkashi seperti pernah saya sampaikan. Tapi karena ngutipnya di awal Fadhilul Quran jadi mungkin bukan. Nanti kalau ngutipnya di Al-Burhan, ba'duhum itu yang dimaksudkan yang Zarkashi. Gitu. Jadi kalau ngendika ba'duhum sapa sebagian ulama, yakni ngersakaken sapa wong atau ngersakaken sapa perawi anna hadil ayati sak temene pira-pira ayat menika istamalat niku ngeliputi apa hadil ayat atau mencakup apa ayat ini alal ayat ing atas pira-pira ayat al-asyari kang 10 allati kang kataba sampun nulis hateng niku allati Allahu sapa Allah li Musa kangge Nabi Musa kangge Nabi Musa alaihi salatu wassalam fit Taurat di kitab Taurat awwalama hale dadi pertamane barang kataba kang nulis sapa Allah subhanahu wa taala wahyalan utawi hadhil ayat iku tauhidullah. Jadi kontennya itu. Jadi tidak harus berupa kata-kata yang menunjukkan Allah Maha Esa, enggak, tapi kontennya yang dibahas. Wahyalan utawi ayat itu adalah tauhidullah, satu mentauhidkan Allah. Jadi Allah itu ahad gitu. Semuanya ahad. Af'aluhu wa sifatuhu wa zatuhu ahad. Af'al sifat sama zatnya ya ahad, satu. Terserah gimana nerjemahkannya, pokoknya itu nggak bisa dibagi, sudah nggak bisa dibagi, memang jadi satu. Yang kedua at-ta'annahyu anisyirki, jadi larangan dari berbuat syirik. Yang kedua. Yang ketiga, kalau ini dijadikan kontennya, ya bisa al-yaminul kadzibatu, sumpah palsu, wal uququ, bacanya ini rofa semua, bisa begitu. Jadi kontennya itu pertama tauhid Allah, dua larangan syirik, yang ketiga tentang sumpah palsu, keempat kedurhakaan, kelima al-qatlu, keenam az-zina, pembunuhan, terus kemudian zina, wasariqatu, pencurian, wazur, dan persaksian palsu, wa maddul aini ila ma fi yadil wairi, dan memanjangkan mata melihat apa yang ada di tangan orang lain. Terakhir wal amru bi ta'zimi sabti, perintah mengagungkan hari Sabtu, yang ada hubungannya dengan Black Sabbath itu mungkin.
Ya, ini kalau dijadikan nama konten, jadi tauhidullah wa nahyu anisyirki. Tapi kalau dari pemahaman, masa kontennya sumpah palsu, kan tidak mungkin. Jadi pasti begini bunyinya, tauhidullah wa nahyu anisyirki wa anil yaminil kadzibati wa anil uquqi wa anil qatli wa anil zina wa anis sarikoti, dan seterusnya. Wa an maddil aini ila ma fi yadil ghairi wal amru bi ta'dhimis sabti. Gitu maksudnya, diatofkan ke an-nahyu. Artinya yang pertama tauhidullah, yang kedua larangan syirik, larangan bersumpah palsu, larangan durhaka orang tua, larangan membunuh, larangan zina, larangan mencuri, larangan bersaksi palsu, larangan memanjangkan mata terhadap apa yang ada di tangan orang lain. Terus yang terakhir, perintah mengagungkan hari Sabtu. Ya maksudnya dua itu alternatif bacaannya. Dari wa akhrajalan sampun ngendika. Artinya sorry. Tauhidullah ini ada memang. Sebagian merumuskan pokoknya ada 10 ayat yang ada di awal Taurat itu. Bahasanya mungkin berbeda. Nah, tadi yang sudah kita sebutkan tadi, alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ard, itu menginformasikan itu tauhidullah. Alhamdulillahilladzi lam yattakhidh waladan, Tuhan enggak punya anak, itu kan tauhidullah tetap. Jadi syirik wa nahyu anisyirki wal yaminul kadhiba, itu kontennya ada itu semua gitu. Oke, saya lanjutkan. Wa akhrajalan sampun mentakhrij sapa ad-Daruqutni, Imam ad-Daruqutni min hadits Buraidah, saking hadisipun Buraidah, mentakhrij anan nabi ing sak temene Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam kala iku ngendika sapa Kanjeng Nabi, lau allimannaka ayatan, lau allimannaka yakti bakar ngajari ingsun ka ing sira, bakar ngajari tenanan ingsun ka ing sira, ayatan ing satu ayat lam tanzil kang durung mudhun apa ayat ala nabi ning atase seorang nabi ba'da Sulaiman, sak sampune Nabi Sulaiman, wairi sak liyane aku. Kowe tenanan bakate tak ajari ayat sing durung tau mudhun nang nabi sakwise Nabi Sulaiman sak liyane aku. Geraku sing entuk. Pokoke mari Nabi Sulaiman. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah 1. Ya ini Bismillahirrahmanirrahim ini akan diajarkan. Kalau Nabi Sulaiman kan memang diturunkan kepada Nabi Sulaiman. Tapi setelah Nabi Sulaiman, generasi itu tidak pernah diturunkan lagi kecuali kepadaku, kata Kanjeng Nabi. Apa itu? Ya Bismillahirrahmanirrahim. Kalau Nabi Sulaiman pakai innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Itu pembukaan suratnya Nabi Sulaiman. Ya, itu ayatnya Bismillahirrahmanirrahim. Warawalan sampun ngriwayataken Al-Baihaqi sapa Imam Al-Baihaqi Ibnu Abbas saking Ibnu Abbas kala ngendika sapa Ibnu Abbas, awfalan nasu ayatan min kitabillahi lam tanzil ala ahadin siwan nabi sallallahu alaihi wasallam illa ayyakuna Sulaimana daw. Awfala wis ngelalekno sapa annasu menungso ayatan ing satu ayat min kitabillahi saking kitab Allah, lam tanzil kang durung mudhun atau ora mudhun apa ayat ala ahadin ing atase suwi-wiji siwan nabi sakliyane Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, illa ayakuna kejaba yen to ana sapa wong iku mang, kejaba yen to ana sapa ahadin iku Sulaimana, yaiku Nabi Sulaiman bin Daud. Yo kecuali Sulaiman bin Daud, masih dapat. Ayat itu adalah Bismillahirrahmanirrahim. Wes wa akhrajalan sampun ngendi mentakhrij sapa Al-Hakim Imam Hakim an Abi Maisarah saking Abi Maisarah, mentakhriji anna hadzal ayata sak temene ayat menika, maksudnya sak temene ayat menika maksudnya ayat setelahnya ini iku maktubatun dan tulis di Taurat, di Taurat bisa baimiati ayatin kelawan sabaimiati ayatin 700 ayat. Maksudnya di ayat ke-700 atau gimana ya? Atau jumlahnya 700 ayat, saya belum paham betul. Nah, tertulisnya itu ayat ini. Apa itu? Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardil malikil qudusil azizil hakim. Mungkin ciri khasnya ada di kudusnya ini. Yang kudus.
Titik itu tentang apa ayat-ayat yang sudah pernah diturunkan Allah kepada Nabi sebelum Nabi Muhammad. Faidatun, satu faidah atau cuplikan penting. Ya dahulu melebu fi hadan nau'ing dalam macam menika, macam kang nomor 15 apa ma barang akhraja kang sampun mentakrid ing emah sapa Ibnu Abi Hatim an Muhammad bin Ka'ab al-Qurazi saking Muhammad bin Ka'ab al-Qurazi. Kala ngendika sapa Muhammad bin Ka'ab al-Qurazi, al-burhanul ladzi uriya Yusuf salatu ayatin. Al-burhanu utawi burhan. Burhan apa itu? Laula ar-ra'a burhana rabbih, gitu itu loh. Wa hamma bihi laula ar-ra'a burhana rabbih, kan itu ada. Jadi Nabi Yusuf pun akan tertarik kepada Zulaikha seandainya Nabi Yusuf tidak melihat burhana rabbih. Lah burhan itu apa? Nah itu. Al-burhanul ladzi uriya Yusufa. Al-burhan utawi burhan, kalau artinya ya bukti. Alladzi kang uriya diperlihatkan opo alladzi Yusufa ing Yusuf. Iku salasu ayatin, 3 ayat min kitabillahi saking kitab Allah. Wa inna alaikum lahafizin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'al. Nah, 3 ayat ini. Wa inna alaikum lahafizin, setiap kalian ada penjaganya. Kiraman katibin, mulia pencatat amal perbuatan. Ya'lamuna ma taf'alun, mereka tahu apa yang kamu lakukan. Ini burhan yang menghalangi Nabi Yusuf sehingga rayuannya Zulaikha menjadi pudar. Dan semua karunia Allah. Nggih, wa qauluhu. Jadi yang pertama itu termasuk contoh yang maksudnya termasuk nau yang ke-15 ini patut dibahas gitu loh. Ini wa inna alaikum lahafidin kiraman katibin. Wa qauluhu sing nomor kalih lan ugi masuk teng nau menika nau ke-15 adalah qauluhu pangendikane Allah, wa ma takunu fi sya'nin wa ma tatlu minhu min qur'anin wa la takhutuhu, dan selanjutnya Yunus 61 itu juga masuk. Wa qauluhu lan ugi pangendikane Allah, afaman huwa qaimun ala kulli nafsin bima kasabat ar-ra'at 33. Zada wairu, zada nambahkan wairu nopo sa'lintun Ibnu Abi Hatim ayatan ing ayat ukhra ingkang liya nggih menika wala taqrabuz zina. Jadi ini juga masuk bab ini. Jadi ngendikane siapa namanya? Saya tadi kok ngomong wa inna alaikum lahafidin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun, itu bukan 3 itu maksudnya. Maksudnya itu ayatnya 3. Jadi wa inna alaikum lahafidin itu wa ma takunu fi sya'nin afaman huwa qaimun. Jadi 3 ayat. Kalau burhannya ya wa inna alaikum lahafidin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Atau memang 3 itu ayatnya. Jadi burhannya yang diperlihatkan kepada Yusuf itu 3 ayat, yaitu wa inna alaikum lahafidun, al-infitor itu, kemudian Yunus wa ma takunu fi sya'nin, terus kemudian ar-ra'd 33 afaman huwa qaimun ala kulli nafsin bima kasabat itu. Wa zada lan nambahaken wairu sakliyane Ibnu Abi Hatim itu menambahkan 1 ayat lagi, yaitu wala taqrabuz zina. Jadi bukti yang dilihat Nabi Yusuf itu 4 ayat jadinya, bukan 3. Artinya yang hadir di Yusuf waktu itu, yang dilihat oleh Yusuf pada waktu itu 3 ayat itu gitu. Tapi menurut yang lain selain yang Ibnu Abi Hatim ada yang nambahkan 4, yaitu wala taqrabuz zina. Kan dirayu Zulaikha. Jadi yang menghalangi Nabi Yusuf untuk mengikuti rayuan itu adalah 3 ayat itu. Wa inna alaikum wa man takunu fi sya'nin afaman huwa qaimun. Ada yang nambahin 1 lagi wala taqrabuz zina. Ini masuk bab an-naul khamisa asyara gitu. Karena juga diturunkan di nabi sebelum Nabi Muhammad gitu.
Wa akhrajalan sampun mentakhrij sapa Ibnu Abi Hatim min aidan uga an Ibnu Abbas saking Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma fi qauli ing dalem pangendikan Ibnu Abbas laula ar'a burhana rabbih. Nah ini tadi itu Yusuf 24. Yusuf pun akan tergoda terhadap Zulaikha andaikan Yusuf tidak melihat burhana rabbih gitu. Kala ngendika sapa Ibnu Abbas ro'a. Terus Ibnu Abbas ngendikane ro'a ningali sapa Yusuf ayatan ing satu ayat min kitabillah saking kitab Allah nahat kang nyegah apa ayatan min kitabillah huteng Yusuf musilat lahu fi jidaril haid musilat dipun proyeksikan maksudnya waktu dulu itu ada berarti ya musilat diproyeksikan apa iku ayat lahu kadue Nabi Yusuf fi jidaril haid di tembok jidarun itu ya tembok al haid ya tembok di temboknya tembok. Nah, maksudnya ya dia di gedung kerajaannya Zulaikha di kerajaan Mesir itu. Jadi seperti ada apa jenenge nek ngarani proyektor. Wah, nembak ono ayate. Musilat lahu fi jidar diproyeksikan ada di jidar itu sehingga Nabi Yusuf teringat akan larangan Allah akan apa namanya? konsekuensi resiko dan 3 ayat yang sudah disampaikan tadi itu termasuk larangan. Kalau di tafsir lain ada yang melihat bapaknya yang tadi, jadi Nabi Yakub. Jadi burhana Rabbi itu Nabi Yakub. Asyuti kayaknya juga menyinggung di At-Tahbir itu. Burhana Rabbi di situ itu yang dimaksud adalah Abahu, Nabi Yakub yang hadir. Ya macam-macam tapi kalau dilihat dari konteksnya maksudnya laula ra'a ayatan min kitabillahi nahatum mudilat lau fi jidaril haid ini layak dimasukkan ke dalam materi ke anna atau annau al-khamis asyar gitulah maksudnya annau usadis asyara fi kaifiyati zalihi wallahu a'lam bishawab. Wis niku mawon muga-muga manfaat ngapura sing akeh wah wangel golek waktu saiki duduk mergo sibuk ngono. Akan Indonesia Raya wis pokok padha semangate muga-muga terus iso istiqomah muga-muga pinaringan pituduh tambah ilmu tambah iman tambah takwane muga-muga Gusti Allah kersa ridho ing aktivitas niki kabeh sak koncoan kabeh sedulur-sedulur Islam sing do gelem ngonceki atau goleki kaweruh tentang kitabe nggih menika Al-Qur'an. Bismillahil Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Ihdinas shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kalamun qadimul la yumallu sama'u tanazzaha an qawlin wa fi'lin wa niyatin bihi ashtafi min kulli da'in wa nuruhu dalilul liqalbi 'inda jahli wa hayrati faya rabbi matti'ni bisirri hurufi wa nawwir bihi qalbi wa sam'i wa muqlati wa ya rabbi waffiqni bitaqwaka ya Allah wa ya rabbi irhamni bihusni khatimati.